Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Ada Umar. Sehat Umar? Sehat. Ya, alhamdulillah baik. Kita mulai ya sambil menunggu yang lain ya. Yuk kita mulai. Semuanya sudah membawa, sudah disiapkan ya? Sama alat tulisnya boleh? Sudah. Ya, oke ya. Sudah. Bentar, ada yang mau masuk. Ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama ya anak-anak ya. Yuk, kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemampuan yang baik. ya, untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Waalaikumsalam. Bentar, ada yang mau masuk. Ya. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya ya? Sudah ada siapa aja ini? Ada Adel, ada Jundi, Dewa, Diandra, Musyafa, Gania, Iza, Umar. Siapa lagi ya? Yang belum Ibu sebutin siapa tadi? Sudah semua ya? Boleh dibuka videonya biar kelihatan. Ibu kan mau lihat nih yang udah seger-seger, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Oke. Ibu mau share screen sebentar ya. Iya. Ya. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum. Ya, sebentar ya. Sudah. Sudah ya? Baik. Oke, kita mau. Oke, sudah kelihatan ya? Di layarnya sudah terlihat? Ya. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, yuk kita mulai ya pelajaran hari ini ya. Kita hari ini masih di tema 4, subtema 3, muatan matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar ya. Nah, bangun datar. Nah, pada subtema 4 ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Oke? Ruang. Bangun ruang. Nah, bangun ruang. Nah, mungkin anak-anak sudah sering melihat benda-benda di sekitar kita ya. Di rumah masing-masing pasti ada lemari ya kan? Terus sudah ada yang punya Rubik. Bu Tia. Ya sayang? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Mungkin ini ya nak ya. Mungkin jaringannya. Soalnya di sini suaranya jelas sekali nak. Oke, mungkin ada sedikit masalah jaringan ya nak ya, di sinyalnya ya nak ya. Ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, yang sudah bergabung boleh langsung bergabung, berdoa dahulu, lalu menyimak pelajaran hari ini ya. Ya, oke. Kita sekarang belajar tentang bangun ruang ya. Nah, ini ada gambar di sini terlihat ya. Ada barang-barang di sekitar kita. Ada lemari, ada dadu, lalu ada apa lagi? Ada akuarium, ya. Terus ada batu bata. Nah, dari benda-benda di sekitar kita yang pernah kita lihat ini, terlihat bahwa bentuknya itu membuat sebuah bangun. Nah, ya. Bangun apa saja itu? Ayo, siapa yang tahu? Bangun ruang. Nah, apa saja? Bangun ruang. Ya, bangun ruang. Benar ruang. Bangun ruang. Benar sekali ya, bangun ruang. Nah, bangun ruang itu apa saja ya? Apa bedanya bangun ruang dengan bangun datar? Nah, ini bangun ruang macam-macamnya.
ada 5 segi 4. Nih 5 segi 4 ini bentuknya mirip apa ya kalau di gambar ini ya? Segitiga. Mirip piramida. Ya benar sekali. Piramid. Itu adalah 5 segi 4. Nah, lalu ada juga bangun ruang tabung, ya. Kalau di sini seperti apa? Bendanya Gelas. seperti gelas, ada drum juga ini ya. Tempat minyak ini ya. Ada bentuknya seperti tabung. Lalu ada juga kerucut, ya. Seperti ini di gambar ini seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topi. Iya. Topi pesta. Oh ya, topi pesta, topi ulang tahun biasanya dipakai di pesta ulang tahun ya. Ya. Lalu ada juga balok. Nah, ini balok. Balok itu kalau seperti lemari, batu bata ya. Balok. Ya. Kita bangun ruang bola. Nah, ini ya seperti bola basket ya. Lalu ada ruang juga kubus. Nah, siapa yang di rumah punya mainan Rubik? Siapa yang di rumahnya punya mainan Rubik? Dulu punya. Dulu punya. Rubik ini, Punya. ya Rubik ini mirip seperti bangun ruang kubus ya bentuknya. Lalu ada juga bangun ruang prisma. Nah, ini yang seperti tenda ya. Tenda. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Ya, silahkan bergabung ya. Sudah mulai pelajarannya ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Apalagi yang seperti prisma, bentuknya seperti prisma. Benda-benda di sekitar kita. Ayo, siapa yang ada? Ya, ini ya contohnya. Tulisannya kurang jelas. Nah, ini sudah jelas sekarang? Sudah terlihat? Sudah. Nah, Sudah. macam-macam ruang, macam-macam bangun ruang ya. Ada kubus. Nah, kubus ini seperti kotak ini namanya kubus ya anak-anak ya. Nah, bentuk contoh bendanya adalah dadu. Ini tadi Rubik ya. Rubik juga seperti kubus ya, kotak ya. Nah, bangun ruang yang kedua adalah balok. Nah, bentuknya seperti ini balok. Bedanya kubus sama balok apa? Kalau balok itu panjang. Balok panjang. Kubus itu lebih pendek. Ya, kalau kubus itu ukuran sisinya sama. Nah, ini Ibu punya contoh sebuah kardus. Kelihatan ya kardus ya? Terlihat ya? Ya, kalau ini kubus apa balok kardus yang Ibu punya nih? Bentuknya kubus atau balok nih kardus Bunda? Balok. Balok. Nah, kalau balok itu bentuknya sisinya ada yang lebih panjang. Panjang. Sama sisi ini sama, sisi yang atas sama bawah sama tapi lebih panjang. Ya. Nah, itu adalah bedanya kubus dan balok. Kalau balok semua sisinya ukurannya sama panjang. Ya. Jelas ya perbedaannya ya. Nah, kalau benda-benda yang bentuknya seperti balok, contohnya adalah lemari, ya kan? Terus ada lagi kardus tadi yang Ibu tunjukkan tadi adalah salah satu contoh benda yang berbentuk balok. Jelas? Ya. Lalu bangun ruang yang ketiga yaitu adalah kerucut seperti ini ya. Seperti es krim, kon es krim ya. Yang pernah makan kon es krim pasti tahu ya. Atau topi pesta. Nah, ini bentuknya adalah ulang tahun. kerucut ya, benar. Kerucut ya. Nah, lalu ada yang berbentuk tabung. Nah, ini yang berbentuk tabung. Contohnya apa? Ada kaleng, lalu apa lagi? Kaleng. Botol minum. Ya, ada botol minum bentuknya. Minuman kaleng. Benar. Ya, gelas. Ya, benar sekali. Gelas juga bentuknya tabung. Baik. Ya, lalu kemudian ada juga berbentuk prisma. Yang kelima ini ya. Yang berbentuk prisma ya. Ya, Nak. Yang lain mendekat, jelas gak suara Ibu?
Yang lain. Jelas. Jelas ya? Mungkin ini ya, Nak ya. Yang suaranya putus-putus, itu ada gangguan di sinyal rumahnya ya. Di internet rumahnya mungkin ada gangguan ya, Nak ya. Nah, baik kita lanjut ya. Lalu ada prisma. Prisma ini bentuknya seperti atap rumah ya. Sudah pernah melihat ya atap rumahnya masing-masing ya. Nah, seperti segitiga ini namanya prisma. Ruang prisma. Nah, selain atap rumah apa lagi? Yang Tenda. benda yang Tenda. tenda ya, yang pernah camping pernah lihat tenda ya, bentuknya juga seperti prisma ya, Nak ya. Ada yang ya. Lalu bangun ruang yang keenam adalah bola. Nah, kalau yang ini pasti semua tahu ya. Semangka kuning. Nah, semangka. Ya. Semangka. Melon. Bola basket. Melon. Nah, ini adalah Bola basket. Melon. Benar. Sekarang Ibu mau tanya. Benar. Apa bedanya? Sekarang Ibu mau tanya ya. Apa bedanya bangun ruang sama bangun datar? Nah, Ibu punya contoh ini. Ini bangun ruang atau bangun datar ini? Bangun ruang. Bangun ruang. Kenapa disebut bangun ruang? Kenapa disebut bangun ruang? Kalau Ibu buka, ada ruangannya ya di dalamnya ya. Terlihat? Iya. Ada ruangannya ya. Nah, kalau bangun ruang ada ruangannya. Nih, yang bisa dimasukin. Nih, ada isinya. Nah, ini namanya bangun ruang. Jelas ya, Nak ya? Nah, sekarang Ibu sebuah kertas. Bentuknya mirip seperti kubus juga, persegi panjang. Nah, ini bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar. Nah, Bangun datar. bangun datar itu 2 dimensi, cuma bisa dibalik-balik, tidak bisa dilihat isinya, nggak ada isinya ya. Nah, tidak ada ruangan di dalamnya, jelas ya? Jelas. Ini namanya bukan balok berarti ya. Jadi ini namanya apa? Namanya apa? Ini kan bukan balok ya, bukan bangun ruang ya. Kalau bangun ruang namanya balok. Kalau bangun datarnya berarti namanya persegi panjang. Persegi panjang. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya anak-anak? Contoh lagi, Ibu punya bola. Ya, ini bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang. Karena ada ruangannya. Jika Ibu buka, bisa dibuka ya, ada isinya, ada ruangannya. Nah, ada ruangannya. Berarti ini adalah bangun ruang. Jelas ya? Nah, kalau bangun datarnya namanya adalah lingkaran. Nah, jelas ya perbedaannya ya, Nak ya? Bangun ruang dan bangun datar. Jelas ya? Baik, kita lanjut gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar ruas garis pada bangun ruang. Nah, ruas garis itu disebut juga dengan rusuk. Ya. Ruas garis ruang disebut juga rusuk. Nah, ini bangun datar bangun ruang apa ini namanya? Ya, tadi apa namanya? Ya, ini namanya bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus ini memiliki rusuk atau ruas. Nah, yang mana kan yang disebut rusuk atau garis atau ruas garis? Nah, ini. Nah, ini yang disebut dengan ruas garis. Ibu contohkan ya. Nah, terlihat Ibu memiliki sebuah toples ya. Terlihat ya. Nah, yang disebut dengan ruas garis atau rusuk, nih pinggir-pinggirnya ini. Jelas? Garisnya. Ini namanya rusuk atau ruas garis. Ini juga rusuk atau ruas garis. Ini rusuk atau ruas garis. Ini juga ya. Di garis-garis yang mengitari seluruh bangun ruang. Itu yang disebut ruas garis atau rusuk. Jelas ya? Jelas. Baik, yuk. Pada bangun ruang kubus, ada berapa ya ruas garis atau rusuknya? Yuk kita hitung sama-sama ya, Nak ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, ruas garis apa?
A dan B. Ya, A sampai B itu yang pertama ya. Ruas garis AB. Lalu yang kedua ruas garis B, BC. C, benar. Yang ketiga ruas garis C, D, ya. Udah 3 tuh. Yang keempat ruas garis A, AD atau DA ya. Ya, lalu yang kelima, yang di bawah kita sudah hitung semua ya, yang di bawah. Sekarang kita hitung yang atasnya, ya, yang atasnya. Ruas garis apa saja? Yang kelima, E, F. Lalu ada FG, GH, lalu HE. Ya, sudah berapa tadi? Sudah 8 ya? Ya, sudah 8 ya. Lalu sekarang kita hitung yang sisi depannya ini, yang depan. Ayo. Ada AE, EF, FB, BK. Nah, atau AB. Ya, AB tadi sudah ya. Lalu yang di belakangnya ada HD dan GC. Nah, ini ruas garis kubus AB, BC, CD, AD, EF, F, ya, FG. Nah, GH, EH, nah ini AE, EF, CG, dan DH. Nah, jadi kubus itu jumlahnya semua ruas garisnya ada 12 ya. Jelas ya anak-anak ya cara menghitung rusuk atau ruas garis. Jelas? Baik. Sekarang Ibu memiliki satu bangun ruang lagi. Ini bangun ruang apa namanya? Balok. Ada suara. Iya, tolong dijaga ketenangannya ya Nak ya. Kalau yang di rumahnya atau di sekitarnya ada suara-suara boleh dimatikan dahulu. Nah, sudah ya? Oke. Ini adalah bangun ruang balok. Seperti tadi kertas yang Ibu punya ya. Adalah bangun ruang balok ya. Ada berapakah rusuk atau ruas garisnya? Ya, ada berapakah? Nah, ini yang disebut ruas garis atau rusuk yang Ibu bilang tadi ya. Nih, ruas garis tuh yang ini. Nih, yang garis-garisnya ini semua garis yang mengitari bangun ruang itulah yang disebut rusuk atau ruas garis, ya. Ada berapa ruas garis balok? Ayo, siapa yang bisa menghitung? Ya. Ada berapa jumlah ruas garis dari balok? 12. Benar sekali. Ada 12 ya. Ada 12 ruas garis balok. Sama dengan ruas garis pada kubus. Sama ya, yaitu adalah 12. Baik, jelas ya sampai di sini ya. Jelas? Ya, baik. Kita lanjut ya, Nak ya. Nah, sekarang ini namanya bangun ruang apa tadi? Bangun ruang Prisma. ya, prisma segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena alasnya ini berbentuk segitiga ya, Nak ya? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Baik. Ada berapa ruas garis atau ada berapa rusuk ya yang dimiliki oleh prisma segitiga? Nah, ini ruas garisnya. Ada berapa? Coba dihitung yuk. Ruas garis AB. Ruas garis BC. terus AC. ya. AC. Ruas ya AC. Habis itu yang atasnya ya EF. Lalu FD. Lalu ED. Ya, lalu AD. DE dan CL. Jadi totalnya memiliki berapa? Berapa ruas garis atau 9. 9. 3 di bawah dan 3 di sekelilingnya. Nah, jelas ya? Jelas ya? Baik. Nah, sekarang ini bangun ruang apa tadi namanya? Bangun ruang apa?
Ini 5 segi 4. Limas. 5 ya. Empat. Bedanya ya antara prisma dan limas ya. Ini namanya bangun ruang 5 segi 4. Nah, kenapa disebut segi 4? Karena di bawah alasnya itu berbentuk segi 4. Jelas ya? Nah, ada berapa jumlah rusuk atau ruas garis yang dimiliki oleh limas ini? Yuk kita hitung sama-sama. 1. Ruas garis A. AB. Ya, yang kedua ruas garis B. C. C. Yang ketiga ruas garis C. D. C. Yang keempat ruas garis D. A. Ya. Lalu yang kelima ruas garis AE. Ya. Lalu keenam ruas garis BE. Ketujuh ruas garis E. Yang kedelapan, nah D. Nah ini ruas garis ya. Jadi 5 segi 4 semuanya itu memiliki 8 ruas garis atau 8 rusuk. Ya jelas ya. Ya bisa ya nanti kalau menghitung ya berapa ruas garisnya bisa ya. Oke. Ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Kalau tadi kita belajar tentang rusuk atau ruas garis, sekarang kita akan belajar tentang sisi, sudut, dan juga titik sudut. Ya, apa itu yang disebut sisi? Nah, ini adalah bangun ruang apa tadi namanya? Kubus. Ya. Nah, benar sekali. Nah, pada bangun ruang kubus ini, lihat ya, bagian sisi. Contohnya ini. Yang namanya sisi nih. Dinding kalau kita sebut seperti tembok atau dindingnya, ini namanya ya. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi, lalu ini juga sisi, lalu ini juga sisi. Jelas ya yang namanya sisi ya? Jelas. Pinggir-pinggir garisnya yang namanya rusuk. Nah, kalau yang temboknya itu namanya sisi ya. Ada berapa jumlah sisinya? Nah, satu lagi ya. Kalau yang disebut titik sudut yang mana? Yang lancip-lancipnya nih, ya. Pertemuan dua garis ya. Ini adalah titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ini titik sudut. Jelas anak-anak ya? Jelas ya? Jelas. Bedanya sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kalau titik sudut itu titiknya, ujungnya. Kalau sudut itu pertemuannya, namanya sudut. Ya, oke. Jadi banyak sudutnya ada berapa? Banyak sudut atau titik sudutnya ada berapa? Ya, sudut A, B, C, D, E, F, G. Ya, ada berapa itu? Coba dihitung. Ada berapa itu? Sudutnya ada berapa jadinya? 8. Ya, ada. Ya, benar. 8 sayang. Ada 8 ya. A, B, ya, ada 8 ya. Jadi ada 8 sudut atau titik sudut. Jelas ya? Sudut. Ya, ada 8. Lalu sisinya ada berapa sisinya? Sisinya yang kita hitung sisinya. 1, 2, 3 ya. Kita hitung dari gambar ya. Nah, ini sisi nih. Nih, sisinya nih, lihat ya. Sisi. Ada sisi depan, sisi belakang, kiri, kanan, dan juga atas bawah. Ya, jelas ya gambarnya ya. Sisi atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Nah, lalu jika dijumlah nih, ada satu sisi alas bawah, satu sisi atas, satu sisi depan, satu sisi belakang. Nah, jadi ada ya 6 sisi. Ya, jumlahnya jadi ada 6 sisi. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita akan belajar titik sudut pada bangun ruang. Ya, ini bangun ruang ya. Ini yang disebut sisi atas, sisi atas, sisi alas, dan sisi kelilingnya juga ada sisi. Lalu ada juga sudut dan titik sudut. Kita pertama mau menghitung sudutnya ya anak-anak ya. Sudut dan titik sudutnya ada berapa? Ayo, siapa yang bisa menghitung? Coba dihitung yuk.
Ada berapa sudutnya? 5. 8. Ayo 5. Iya, 8. ada 8 ya. Sudut A jumlahnya adalah 8 sudut atau 8 titik sudut. Jadi sama ya. Jumlah sudut dan jumlah titik sudut itu pasti sama ya. Itu adalah 8. Jelas ya? Kita akan menghitung sisinya. Nah, sisinya, yuk ada berapa sisinya sekarang? Sisi atas, sisi depan, sisi belakang. 6. Ada 8 atau 6? Atas, bawah, belakang, kiri, belakang. Berapa coba? Ya, 6. Prisma segitiga. Prisma segitiga ya. Tadi nggak mau. Nih, ini namanya apa? Prisma segitiga. Ya. Ini ada sisi atas. Di bawah Tegak. Ada titik sudut. sisi tegak. Nah, ini ada rusuk. Jelas ya? Ya. Ada sisi alas. Yuk, sekarang sudutnya ada berapa? Yuk, kita hitung yuk. 1. Yuk. Ada berapa sudut? 6. Ada? 6. Ya, sudutnya ada 6. Ya, sudutnya ada 6 ya. Lalu kita mau menghitung sisinya. Ya, sisinya ada berapa? Ada 1 sisi alas, ada 1 sisi tegak, 1 sisi atas, lalu ada 3 sisi. 5. Ada berapa itu? 5. Jumlah sisinya adalah 5. 5. Kali ya, jumlah sisinya 5. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Sekarang kita belajar 5 segi 4. Nah, 5 segi 4. Nah, ini namanya 5 segi 4 ya. Sisinya, sudut, rusuk, luas garis, dan sisi alas. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada berapa? Coba dihitung sudutnya ada berapa? 5. Benar sekali. 5. Ada 5. 5 sudut atau 5 sudut. Ya, benar ya. 5. Ya. Lalu sisinya ada berapa? Sisinya ada berapa? 1, 2, dan 4 sisi tegak ya. Sisinya adalah 5. Benar sekali 5 ya. Jelas ya? Sisinya adalah 5. Nah, sudah semuanya. Ayo sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sampai di sini. Jelas ya? Ya, benar. Oh ya, Ibu Rala tadi Ibu ada salah ketik ya. Ini dari balok adalah jumlahnya berapa tadi? Sama dengan jumlah ada 6 ya, ada 6 gitu ya. Sebentar. Nah, sekarang kita akan ada tugas ya anak-anak ya. Tugasnya adalah tema 4 subtema 3 halaman 139. Boleh dibuka bukunya? Halaman 139, Bu. Ya, 139. Bentar, aku baca. Nah, di situ ada tabel ya. Ada tabel. Anak-anak menuliskan nama bendanya. Ibu beri contoh ini, Ibu beri contoh ya. Terus lalu ada bangun datangnya. Lalu jumlah ruas garisnya ada berapa? Gitu ya. Ini ruas garisnya ada 12. Jelas ya? Nanti dibikin seperti ini ya.
Nanti ditulis langsung di sini saja di bukunya. Nanti difoto, nanti setelah difoto dikirim ke link ya. Nanti linknya akan Ibu berikan di WA group. Jelas anak-anak ya? Jelas ya? Baik, kalau begitu sampai di sini ya pelajaran tema kita hari ini. Selanjutnya sebelum berakhir Ibu mau foto dulu yuk, senyum dulu yuk semuanya yuk. Foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ada 22 ya yang ikut ya, alhamdulillah ya. Baik, sampai di sini ya jelas tugasnya ya Nak ya. Nanti setelah ini masih ada waktu. Ya, masih ada waktu, boleh dilanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Dengan menuliskan nama benda. Nanti benda contoh bendanya selain yang tadi cuma contoh ya Nak ya. Tadi kan Ibu mencontohkan Rubik ya. Nanti jawabannya anak-anak Rubik ya. Ya, jelas ya. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini bersama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya. Subhanakallahumma Baik, sekian terima kasih ya. Masih ada waktu, boleh dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, sampai bertemu di pelajaran tema selanjutnya bersama Ibu ya. Ya. Dadah. Dadah.